Oke kawan-kawanku semuanya, gimana sehatnya kalian? Sehat lah ya kan? Kalau nggak sehat nggak mungkin tonton kalian video ini ya kan. Kalaupun sakit samanya penyakit kita ya kan semua ya kan weh. Sakit-sakit di kantong aja lah ya kan weh. Janganlah pula sakit-sakit yang lain ya kan. Semoga kita diberikan kesehatan semuanya ya kan. Amin. Nah tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, seperti biasa bagi kawan-kawan yang baru bergabung, baru lewat di beranda kalian ya kan videoku, baru tertengok kalian channel ini ya kan. Nah aku mau ngasih tahu kalian ya kan, apalagi kasihlah terus ya kan, gerakkan tangan kalian itu buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo. Kenapa rupanya kok ngatur-ngatur kali aku, kalian pikir kayak gitu ya kan? Alah itulah kalian kan, karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Nah cuman yakin nggak kalian nggak mau subscribe channel ini? Rugi kali lah kalian kalau kayak gitu ya kan weh. Nah ngomong-ngomong, kalian sebagai para petani sawit, kalian ngerasa nggak kalau sebetulnya musim ini sebetulnya musim trek ya kan? Kalau di tempat kami tuh udah memasuki musim trek. Kalau di tempat kalian cuman udah musim trek belum? Nah buat kalian yang nggak tahu musim trek pada sawit itu apa, nah sini biar ku jelaskan ya. Jadi musim trek itu merupakan musim penurunan produksi tandan buah segar ataupun TBS dari produksi yang seperti biasanya ya kan. Jadi nggak normal lah dia kayak biasanya. Nah pastinya ya kan, kita kalau lagi ngalami musim ini pening kali lah ya kan weh, jujur lah kalian pasti pusing kali lah kalian ya kan kalau udah masuk musim trek ini weh. Nah jadi kira-kira apa sih penyebab mengapa kebun sawit kita bisa mengalami musim trek? Nah setelah aku cari tahu beberapa faktor, dan ternyata ada 7 alasan mengapa sawit kita mengalami penurunan produktivitas TBS. Nah pastikan buat kalian tonton full videonya, karena biar nggak salah paham kalian nanti ya kan sama apa yang kusampaikan. Dan berikut ini merupakan 7 alasan mengapa kebun sawit bisa mengalami musim trek. Nah untuk di alasan yang pertama ya ini faktor yang namanya biologi tanaman sawit. Karena sejatinya sawit mempunyai siklus alami, yakni fluktuasi produksi. Setelah menghasilkan panen tinggi ataupun musim puncak, kemudian tanaman butuh yang namanya istirahat. Nah sehingga di waktu peristirahatan ini nantinya buah-buah baru akan muncul ya kan pada periode berikutnya. Kemudian alasan yang kedua ya, ataupun penyebab yang kedua ya ini karena keterbatasan cadangan karbohidrat. Nah setelah banyaknya buah kebun sawit itu ya kan udah mengeluarkan hasil banyak-banyak, cadangan karbohidrat di batang dan pelepah maka akan ikut berkurang. Nah pada waktu itu tanaman sangat membutuhkan waktu untuk mengisi ulang cadangan energi agar bisa kembali membentuk bunga dan buah yang normal. Kemudian untuk penyebab yang ketiga ya ini karena kebun sawit sedang mengalami stres iklim. Nah kekeringan atau El Nino lah kita bilang ya kan, karena sejatinya perubahan iklim ekstrim seperti kemarau panjang menekan pembentukan bunga betina. Nah dampaknya baru terlihat sekitar 6-12 bulan kemudian pada saat produksi menurun. Kemudian untuk penyebab yang keempat ya ini penggunaan yang tidak sinkron. Sawit yang sering menghasilkan bunga jantan dan betina tidak seimbang pada musim tertentu. Jika lebih banyak bunga jantan maka buah yang terbentuk akan menjadi lebih sedikit ataupun bisa kita kategorikan sebagai produksi yang menurun. Nah hati-hati juga kalian ya kan. Kalian pastikan juga di kebun sawit kalian itu jangan banyak sawit jantannya ya kan. Sebetulnya sawit jantan itu tetap ada fungsinya ya kan untuk menyebarkan serbuk sari, cuman jangan sampai kebanyakan namanya sawit jantan ya kan weh, nanti produksi TBS-nya menurun jauh. Kemudian untuk penyebab yang kelima yakni keterlambatan pemupukan, atau bisa jadi karena kebun sawitnya sedang mengalami kekurangan unsur hara. Nah tanaman yang kekurangan unsur hara penting seperti kekurangan nitrogen, kalium, magnesium ataupun boron tidak bisa membentuk tandan buah secara maksimal. Nah dampaknya itu sering muncul pada musim trek. Kemudian untuk penyebab yang keenam ya ini karena kebun sawit sedang mengalami stres panen berat sebelumnya. Nah saat panen sebelumnya sangat tinggi ya kan, udah banyak kali lebarnya buahnya itu ya kan. Nah pada saat itu pohon menjadi kelelahan karena mengeluarkan tenaga ataupun energi yang besar untuk membesarkan tandan. Akibatnya periode berikutnya itu dia itu
itu ibaratnya karena kecapean ya kan, habislah tenaganya ibaratnya kayak gitu. Jadi itu dia butuh waktu, itulah namanya dia musim trek. Kemudian untuk di penyebab yang ketujuh ataupun penyebab yang terakhir ya, ini pengaruh umur tanaman. Nah, pada umur tertentu terutama sawit tua ya kan, fluktuasi produksi jelas ya kan lebih terlihat ya kan. Tanaman makin sulit menjaga produksi stabil dari tahun ke tahun. Nah, apalagi ibaratnya kalau kita lah manusia udah tua ya kan, ibaratnya kan susah mengeluarkan tenaga. Sama juga sawit kayak gitu, kalau udah umur tua itu dia mulai sikit ibaratnya keluar buahnya itu. Kayak gitulah weh. Jadi musim trek itu ya kan sebetulnya fenomena yang alami, yang mana musim trek juga dipengaruhi oleh fisiologi tanaman dan kondisi lingkungan, namun bisa diminimalkan dengan pemupukan yang tepat, pengelolaan air, serta perawatan tanaman di kebun sawit secara merata ataupun secara baik. Nah, kalau kayak gitu udah paham kalian kan? Nah, kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan. Dadah.